Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi statistika kelas 12 mengenai cara menghitung tabel distribusi frekuensi, grafik histogram dan poligon, serta menghitung rata-rata, median, modus, kuartil 1, 2, 3 dari data kelompok. Dan di sini kami menggunakan data nilai bahasa Indonesia kelas 12 IPA 4. Di sini kita bisa lihat data-datanya sudah tersusun dengan rapi dari kiri sampai kanan dan selanjutnya. Nah, untuk menghitung tabel distribusi frekuensi, kita harus menghitung dulu, yaitu dua cara, banyak kelas dan panjang kelas. Pertama, kita hitung dulu banyak kelasnya. Rumus banyak kelas adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Kita tulis 1 ditambah 3,3 log N itu jumlah dari data keseluruhan berjumlah 30. Nah, baru kita hitung 1 ditambah 3,3 log 30 itu 1,47712. Nah, baru 1 ditambah 3,3 dikali 1,47712 hasilnya 4,8745. Nah, ditambahkan 1 jadi 5,87 aja ya. Dan disederhanakan ke atas jadi nilai 6. Lanjut, kita hitung panjang kelas. Dimaksudkan di rumus ini adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi banyak kelas ini. Nilai tertinggi di sini kita bisa lihat ya, 92. Berarti dikurang nilai terendahnya 74 dibagi dari banyak kelas yang sebelum disederhanakan, yaitu 5,87. 92 dikurangi 74 itu 18 dibagi 5,87 hasilnya 3,0664. Disederhanakan ke atas jadi 4. Nah, baru kita bisa menghitung tabel distribusi frekuensi. Untuk menghitungnya, kita lihat banyak kelas harus 6, berarti dari atas sampai bawah itu harus berjumlah 6, dan sedangkan panjang kelasnya 4. Kita mulai 74 ya, kita mulai dari 74. Berarti 74 ditambah 4, 78, ditambah 4, 82, ditambah 4, 86, ditambah 4, 90, dan ditambah 4 jadi 94. Kita hitung berapa dari atas ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti benar, banyak kelasnya 6 dan panjang kelasnya itu 4. Baru kita rentangkan 74 ke 78 pasti melalui 77. Sama 78, 82 berarti harus 81 dulu. Selanjutnya 86 berarti harus ada 85. 90 berarti 89. 94 berarti 93. 94 hasilnya harus 97. Frekuensinya kita lihat 74 sampai nilai 77 berapa frekuensinya? 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4. 78 sampai 81 berapa frekuensinya? 78 nih. 1, 2, 3, 4. 4 juga. Kita tulis 4. 82 sampai 85. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita tulis 11. 86 sampai 89. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tulis 8. 90 sampai 93. 1, 2, 3. Sedangkan 94 sampai 97 nggak ada, kita tulis 0. Tepi bawah dan tepi atas kita hitung gini. Tepi bawah itu nilai dari yang kiri. Jadi yang ini sampai ke bawah itu tepi bawah. Dan itu nilainya kita harus kurangi 0,5. Sedangkan untuk tepi atas cara menghitungnya yang nilai di kanan ini dari 77 sampai 97. Dan itu caranya ditambah 0,5. Jadi beda ya. Tepi bawah dikurang 0,5, tepi atas ditambah 0,5. 74 dikurangi 0,5 berarti 73,5 dan seterusnya. Berarti 77,5, 82 berarti 81,5, 86 berarti 85,5, 90 berarti 89,5, 94 berarti 93,5. Selanjutnya
77 ditambah 0,5 berarti 77,5, 81,5, 85,5, 89,5, 93,5, dan 97,5. Nah, untuk menghitung XI itu nilai tengah. Untuk menghitung nilai tengah, kita harus menjumlahkan 74, 77, dan seterusnya. 74 dulu ya, 74 ditambah 77 dibagi 2. Itu pasti hasilnya 75,5. Bisa dihitung ya. 78 sampai ditambah 81 dibagi 2, itu hasilnya 79,5. 82 ditambah 85 itu 83,5 dan seterusnya. Kalian bisa hitung sendiri untuk selanjutnya. Nah, kita dapat nih tabel distribusi frekuensi sudah terpenuhi. Ada nilai frekuensi tepi bawah, tepi atas, dan XI. Nah, selanjutnya kita menghitung histogram dan poligon. Kita sudah bikin grafik sebelumnya. Nah, ini tuh apa sih? Yang grafik yang ke atas itu menunjukkan frekuensi. Kita tulis di sini ya. Frekuensi gak apa-apa. Nah, sedangkan ini yang di sini itu TB, TA, artinya yang tepi bawah sama tepi atas. Yang tadi berdasarkan tabel distribusi frekuensi. Kita bisa lihat frekuensi paling banyak itu di 11. Di 11 berarti di sini paling banyak. Nah, sedangkan tepi bawah tepi atas di sini. Kita bisa lihat nih, tepi bawah tepi atas, kita bisa lihat ada 73,5, ada 77,5, 81,5, 85,5, 89,5, 93,5, 97,5, dan dari sini 73, 77, sama kan 81, 85, jadi nggak perlu ditulis 2 kali, tapi yang sama kita tulis. Nah, untuk XI kita nanti dulu, kita langsung nilai dulu ya untuk kotak-kotaknya. Kita lihat nih untuk yang pertama. Untuk nilai 74 sampai 77 dengan frekuensi 4, tepi bawah dari 73,5 sampai 77,5 berarti 73,5 sampai 77,5. Frekuensinya itu 4. Berarti di sini kita tarik garis. Nah, tarik garis dari sini berarti rentangnya sampai mana nih? Tepi atasnya sampai 77,5. Berarti tarik garis lagi sama. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, 78 sampai 81 dengan frekuensi sama 4 dari nilai rentang 77,5 tepi bawah dan tepi atasnya 81,5. Berarti sampai sini 77, 81 sama nilainya, berarti di sejajar. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya, nah kita lihat 82 sampai 85 frekuensi 11 dimulai dari 81,5 sampai 85,5. Berarti nilainya di sini yang paling banyak. Nah, kita tarik garis dari 81,5 di frekuensi 11 sampai 85,5 sama juga di frekuensi 11. Nah, gitu. Lanjut 86 sampai 89 frekuensinya 8. Berarti sampai 85 sampai 89,5 berarti di sini 8. Berarti di sini. Nah, kita tarik garis lagi dari sini. Lanjut nilai 90 sampai 93 frekuensinya itu 3 dari 89,5 sampai 93,5. Berarti sampai sini frekuensinya cuma 3. Sampai sini. Sedangkan 97,5 itu 0. Berarti kita langsung aja tulis ini. Nah, kita bisa lihat tabelnya itu pasti berdempetan. Karena apa? Karena dari mulainya itu pasti begitu 77. Jadi bisa saling masuk-masuk di tepi bawah dan tepi atas. Nah, selanjutnya untuk buat poligon, grafik poligon kita tinggal lihat
XI-nya di setiap data, XI 75,5, 79,5, berarti kita harus tarik garis dulu setiap tengahnya, ditarik tengah-tengahnya. Nah, jadi kayak gini. Penggunaan XI atau nilai tengah, kita langsung aja tempatkan titik tengah-tengah di setiap kotak-kotak ini. Di rentang 74 sampai 77 misalnya. Kita kasih titik tengah, terus tarik garis ke bawah untuk bisa dilihatin agar tidak bertabrakan sama yang ini. Jadi sini ke bawahkan. Nah, lihat nih 75,5, 75,5, 79,5, 83,5, 87,5, 91,5, 95,5. Nah, untuk menarik garisnya kita kasih dulu ya, lingkaran dulu. Kita tarik garis dari yang di titik-titik tadi, yang di tengah-tengah. Dari sini nih, kita tarik garis bisa, tarik garis aja. Karena ini sama, berarti cuman ini. Tarik garis juga ke sini. Tarik garis. Oke, tarik garis lagi ke sini. Tarik garis lagi ke sini. Sampai tarik garis ke sini. Nah, jadi ini grafik histogram dan poligonnya. Selanjutnya yaitu kita akan menentukan mean atau rata-rata dari data kelompok. Data kelompoknya seperti ini. Nilai 74 sampai 77 ada 4, 78 sampai 81 ada 4, 82 sampai 85 ada 11, 86 sampai 89 ada 8, 90 sampai 93 ada 3, 94 sampai 97 itu enggak ada. Selanjutnya yaitu kita akan menentukan XI atau nilai tengah dari nilai ini. Menentukannya yaitu 74 ditambah 77 lalu dibagi 2, hasilnya yaitu 75,5. 78 ditambah 81 dibagi 2 hasilnya 79,5. 82 ditambah 85 lalu dibagi 2 hasilnya 83,5. 86 ditambah 89 dibagi 2 hasilnya 87,5. 90 ditambah 93 dibagi 2 hasilnya 91,5. Lalu 94 ditambah 97 dibagi 2 hasilnya 95,5. Selanjutnya yaitu kita menentukan FI dikali XI dengan F-nya yaitu frekuensi ya. Jadi 4 dikali 75,5 hasilnya 302. 4 dikali 79,5 hasilnya 318. Begitu seterusnya dikali-kalikan ya. Nah, setelah selesai seperti ini, maka kita jumlahkan frekuensinya. Ini ada berapa? 4 ditambah 4 ditambah 11 ditambah 8 ditambah 3. Hasilnya yaitu 30. Lalu yang F1 dikali X1 ini semua dijumlahkan. 302 ditambah 318 dan seterusnya dijumlahkan. Maka hasilnya yaitu 2507. Nah, setelah selesai, kita masuk ke rumus umum mean. Rumusnya yaitu X sama dengan jumlah FI dikali XI
dibagi jumlah frekuensi. Tadi kan jumlahnya 2507. Lalu dibagi F-nya yaitu 30. Nah, 2507 dibagi 30 hasilnya 83,56666. Dibulatkan menjadi 83,57. Sekarang kita akan mencari modus. Untuk menemukan modus, kita hanya perlu melihat frekuensinya yang paling besar. Frekuensinya yang paling besar yaitu 11, yaitu 82 sampai 85. Setelah menemukan frekuensi yang paling besar, kita lanjut dengan rumus umum mencari modus, yaitu modus sama dengan TB dikali D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Dengan TB tepi bawah yaitu frekuensi yang paling besar tadi, yaitu 82 dikurangi 0,5 yang hasilnya 81,5. D1 yaitu selisih antara frekuensi yang jadi modus tadi dengan frekuensi sebelumnya, yaitu 11 dan frekuensi sebelumnya 4. Jadi selisih antara 11 dan 4 itu 7. D2-nya selisih frekuensi sesudahnya yaitu 11 dan selisih antara 11 dan 8 yaitu 3. Dan P-nya panjang kelas yaitu 4. Sekarang kita jumlahkan. D1,5-nya diturunkan, 7 dibagi 7 plus 3 yaitu 10 dikali 4. Hasilnya itu 81,5 ditambah 2,8 yang hasilnya 84,3. Akan menjelaskan tentang median. Yang pertama yaitu dibuat dulu tabel dengan 3 kolom, yaitu nilai, frekuensi atau F, dan FK yaitu frekuensi kumulatif. Selanjutnya yaitu diurutkan nilai bahasa Indonesia pada kelas 12 IPA 4 dari mulai yang terkecil sampai dengan yang terbesar, yaitu yang pertama 74 sampai dengan 77, frekuensinya 4 dan frekuensi kumulatifnya 4. Yang kedua 78 sampai dengan 81, frekuensinya 4 dan frekuensi kumulatifnya 8. Kenapa bisa 8? Karena 4 ditambah 4 sama dengan 8. Yang ketiga yaitu 82 sampai dengan 85. Frekuensinya ada 11, frekuensi kumulatifnya itu 19. Kenapa bisa 19? Karena 8 ditambah 11 sama dengan 19. Yang keempat yaitu 86 sampai dengan 89, frekuensinya 8, frekuensi kumulatifnya yaitu 27. Kenapa bisa 27? Karena 9 ditambah 8 sama dengan 27. Yang kelima yaitu 90 sampai dengan 93, frekuensinya 3 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 30. Kenapa bisa 30? Karena 27 ditambah 3 sama dengan 30. Yang keenam 94 sampai 97, frekuensinya 0 dan frekuensi kumulatifnya 30. Karena 30 tambah 0 sama dengan 30 hasilnya. Selanjutnya kita cari letak kelas mediannya. Rumusnya yaitu sigma F atau sigma frekuensi dibagi 2 sama dengan 30 itu jumlah keseluruhan siswa dibagi 2 sama dengan 15. Karena di tabel tidak ada 15, maka dicari yang melebihi angka 15 yaitu 19. Akan mencari mediannya dengan rumus MS sama dengan TB yaitu tepi bawah ditambah N per 2 dikurangi FK yaitu frekuensi kumulatif dibagi F yaitu frekuensi dikali P dan yaitu panjang. TB-nya yaitu 81,5 ditambah N-nya yaitu 30. 30 itu jumlah keseluruhan siswa dibagi 2 dikurangi 8, frekuensinya yaitu 11, panjangnya yaitu 4. 81,5 30 dibagi 2 yaitu 15. 8-nya dikebawahkan dan frekuensinya masih sama 11 dikali 4. 81,5 15 dikurangi 8 sama dengan 7. 11-nya masih tetap dikali 4. 81,5 ditambah
2,50 sama dengan 84. Selanjutnya, rank untuk data kelompok. Rumus dari rank untuk data kelompok yaitu rumusnya rank batas atas nilai tertinggi dikurangi batas bawah nilai terendah. Berikut ini adalah data yang sudah dikelompokkan dari list nilai bahasa Indonesia di rapot semester 4. Lalu hitunglah rank dari data tersebut. Data ini jadi harus menghitung ranknya dari data nilai bahasa Indonesia di rapot semester 4. Nilai bahasa Indonesia rapot semester 4 dari nilai 74 hingga 77 frekuensinya atau banyaknya nilai yang mendapat nilai 74 hingga 77 ada 1, dari 79 hingga 83 ada 2, nilai 84 ada 1, nilai 85 ada 5, nilai 87 ada 1, nilai 88 ada 4, nilai 89 ada 3, nilai 91 ada 2, dan yang terakhir nilai 92 ada 1. Lalu menghitung ranknya. Rumusnya rank batas atas nilai tertinggi dikurangi batas bawah nilai terendah, yaitu maksudnya mencari nilai tertinggi. Nilai tertinggi bahasa Indonesia rapot semester 4 dikurangi nilai terendah nilai bahasa Indonesia rapot semester 4. Jadi nilai tertingginya itu 92. Ini 92 terus dikurangi nilai terendahnya itu 74. Jadi 92 dikurangi 74 hasilnya 18.